Halo teman-teman, teman-teman pasti sering menderita asam lambung ya, karena video ini memang dibuat bagi teman-teman yang sering sekali masuk rumah sakit atau sering sekali mengalami keluhan asam lambung. Jadi sering sekali dokter mendapatkan pasien yang dikeluhkan bukan asam lambungnya, tapi sebegitu seringnya dia menderita asam lambung. Dok, saya sering menderita sesak napas, rasa panas di dada, kemudian ulu hati hampir 2 tahun dan hilangnya cuma sebentar saja. Kemudian saya sering menderita rasa asam, rasa pahit di mulut saya. Saya sering masuk rumah sakit karena asam lambung. Banyak sekali yang mengatakan bahwa dia sering sekali menderita asam lambung. Oke, jadi kali ini dokter membahas tentang hal tersebut. Kenapa asam lambung itu sering kita derita, susah sekali kita mengalami perbaikan. Jadi ketika kita ditanya ya, kenapa, selalu banyak alasan yang dikemukakan. Pertama, ya karena minum kopi. Oke. Dok, saya tadi malam minum kopi sehingga pagi ini asam lambung saya kumat. Ya, ini salah satu alasan yang dikemukakan. Kemudian 2 hari yang lalu saya makan rujak, dok. Nah, sekarang asam lambung saya kumat karena dari dulu saya kalau makan rujak walaupun sedikit atau cabai walaupun sedikit, asam lambung saya kumat. Atau dok, karena saya minum vitamin tertentu atau obat tertentu, nah asam lambung saya juga sering kumat. Atau banyak juga yang memakai alasan karena tadi malam saya nggak sempat istirahat, susah sekali untuk tidur, makanya pagi ini asam lambung saya kumat. Jadi alasan-alasan yang dikemukakan oleh teman-teman itu adalah alasan-alasan yang kita masukkan ke dalam penyakit asam lambung yang disebabkan karena mind atau pikiran kita. Jadi sebenarnya asam lambung itu adalah bagian penyakit yang disebut dengan psikosomatik. Jadi penyakit asam lambung, ya salah satunya asam lambung yang disebabkan karena pikiran kita. Nah, pikiran ini apa? Bisa berupa rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir, atau belief kita yang tertanam di pikiran kita. Misalnya belief kita percaya bahwa kalau saya makan cabai maka asam lambung saya kuat. Kalau saya makan nasi goreng, asam lambung saya kumat ya. Atau saya kalau minum kopi, asam lambung saya kuat. Nah, padahal dulu ya, 10 tahun yang lalu, kalau minum kopi atau makan rujak nggak apa-apa. Tapi 2 tahun terakhir ini, ketika dia makan rujak atau minum kopi, asam lambungnya kumat. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena begini, jadi ketika orang memiliki belief, ketika dia makan misalnya cabai, rujak, atau minum kopi, banyak sekali di teman-teman yang percaya bahwa ketika kita makan cabai, maka memacu asam lambung dan itu membuat sakit pada ulu hati. Dan itu dipercaya ketika kita menginjak dewasa. Padahal waktu kita mungkin masih SD, masih SMP, itu tidak. Benar nggak? Benar ya pasti ya. Karena dokter juga mengalaminya. Ketika dulu kita begadang nonton bola, kita tidak begadang gitu ya, itu asam lambung kita juga tidak kumat. Tapi sekarang karena kita percaya bahwa tidak tidur itu mengakibatkan asam lambung kumat, maka asam lambung kita kumat. Makanya kita menyebutnya penyakit yang disebabkan karena pikiran kita. Nah, cara menyembuhkannya bukan cuma dengan menggunakan obat-obat yang sifatnya obat mah ya. Mungkin teman-teman kalau asam lambungnya kumat biasanya minumnya obatnya ya ranitidin atau golongan PPI yang seperti omeprazol, lansoprazol, antasida ya. Biasanya hilangnya kan sebentar, nanti kumat lagi. Makanya yang diperbaiki itu adalah pikiran kita. Nah, pikiran kita itu bisa diperbaiki mungkin kalau orang yang cemas atau misalnya depresi, itu bisa menggunakan obat-obat cemas ya, yang biasanya harus pakai resep dokter. Tapi teman-teman bisa menggunakan hipnoterapi ya,
Bisa dilakukan sendiri sebenarnya, bisa juga dengan menggunakan bantuan seorang praktisi hipnotis ya. Nah, caranya bagaimana sih hipnotis itu atau hipnoterapi itu bisa menghilangkan atau paling tidak mengurangi kejadian seringnya asam lambung kita kumat? Pertama begini, hipnotis itu kan sebenarnya pikiran manusia itu ada dua ya secara garis besar ya. Pikiran sadar dan bawah sadar. Dan keluhan rasa sakit, rasa nyeri, dada panas itu juga keluhan yang biasanya terpusat di pikiran bawah sadar kita. Yang kedua itu main pikiran kita yang bilih percaya bahwa asam lambung kumat itu karena kopi, karena rujak, karena kita tidak tidur, karena kita cemas, itu juga ada di pikiran bawah sadar kita. Jadi ketika kita hipnoterapi, kita biasanya melakukan dua hal, yaitu pertama kita menghilangkan keluhannya. Baik misalnya sakit ulu hatinya, rasa panas di dada, sesak napas, rasa asam di mulut, pusing ya. Supaya ketika kita melakukan hipnoterapi, pasiennya hilang keluhannya, pasiennya merasa happy, senang. Walaupun kalau keluhan itu dihilangkan, dia biasanya sifatnya sementara ya. Tapi paling tidak itu mampu membuat pasiennya merasa lebih enjoy ya, bisa menikmati hidup. Karena ketika pasien mengalami hipnoterapi kan biasanya tadinya datang dengan sesak napas bisa hilang sesaknya. Ketika tadi datang dengan sakit ulu hati, sakit ulu hatinya hilang. Nah, yang kedua yang disasarannya itu adalah diubah main pikirannya. Pikirannya misalnya dia percaya bahwa makan cabai, makan rujak, atau minum kopi itu bisa membuat sakit ulu hatinya. Oke, biasanya kita cukup menghindari, tapi karena mungkin dia tidak sengaja minum kopi atau apa, jadi kita ubah pikirannya, kita tanamkan di pikirannya ketika dia minum kopi, makan rujak, atau makan cabai, itu asam lambungnya dalam keadaan baik-baik saja, sehat saja. Tapi kata-kata itu harus kita masukkan ke pikirannya si klien kita. Nah, itulah caranya mengubah mind kita tentang kopi, tentang cabai, tentang rujak ya, agar ketika kita makan rujak atau makan cabai, pikiran kita udah tergantikan yang tadinya sakit, akan sakit ulu hatinya menjadi tetap baik-baik saja. Kemudian atau disugesti yang tadinya makan vitamin tertentu sakit ulu hatinya, itu juga disugesti mulai sekarang minum vitamin apapun itu ulu hatinya tetap baik-baik saja. Oke, kemudian kita juga bisa mengubah kalau penyebabnya cemas atau rasa takut, itu kita hilangkan, kita ganti dengan sesuatu yang membuat pasiennya lebih tenang. Ketika misalnya ya takut dengan gelap, takut dengan jam-jam misalnya jam-jam rame di jalan ya, kita ubah, kita menjadikan seseorang menjadi lebih tenang, lebih sabar, lebih berani ketika dia menghadapi ruangan yang gelap atau malam hari. Dia menjadi orang yang lebih berani ketika dalam keadaan keramaian. Oke, jadi ketika teman-teman melakukan hipnoterapi, baik untuk menghilangkan keluhan maupun penyebabnya atau yang ada di pikiran kita, teman-teman akan terhindar dari kasus seringnya menderita asam lambung. Oke, teman-teman bisa lakukannya dengan self hipnosis ya. Lakukan diri sendiri, ubah mind kita, pikiran kita, agar apa? Agar asam lambung kita benar-benar bisa sembuh.